Allah Subhanahu wa taala siapkan pintu khusus di surga. Pintu surga ada 8. Pintu neraka ada 7. Ya. Ya. Laha sab'atu abwabin. Kalau pintu neraka ada 7 pintu. Pintu surga ada 8. Di antara 8 pintu tersebut ada namanya Babur Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan dalam bahasa Arab adalah maknanya orang yang hilang dahaganya. Kalau bahasa Indonesia, apa bahasa Indonesianya? Orang yang hilang dahaganya apa bahasa Indonesianya? Lawannya orang kehausan apa namanya? Bahasa Indonesia. Kenyang itu makanan. Kelaparan lawannya apa? Kenyang. Kalau kehausan lawannya apa? Kehausan lawannya apa? Enggak ada bahasanya. Bahasa Indonesia kurang memang. Bahasanya kurang. Dalam bahasa Arab kalau kenyang makanan disebut syaba'an. Kenyang makanan. Kalau puas dengan minuman namanya rayyan. Namanya itu makna pintu rayyan adalah maknanya adalah orang yang hilang apa? Dahaganya. Bahasa Indonesianya apa saya enggak tahu ya. Pintu tersebut kata Nabi SAW, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Ada di surga pintu namanya pintu rayyan. Yadkhulu minhu shaimun. Yang bisa masuk lewat situ hanyalah orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Selain orang berpuasa tidak bisa masuk surga lewat pintu tersebut. Ya. Maka yuqal aina shaimun. Maka di hari kiamat kelak Allah mencari-cari orang-orang berpuasa. Aina shaimun, mana orang-orang yang sering berpuasa di dunia? Maka fayakumun, orang-orang yang ahli puasa tersebut berdiri. Fayadkhuluna minhu, kemudian mereka masuk surga lewat pintu tersebut. Fa idza dakhalu, kalau mereka sudah masuk, ughliq, pintu tersebut ditutup. Falam yadkhul minhu ahad, tidak ada lagi yang bisa masuk. Seorang kalau amal solehnya banyak, dia bisa masuk dari pintu mana saja. Ya. Kalau amal solehnya banyak variasi, dia ahli salat, dia ahli jihad, dia ahli puasa, maka dia bisa masuk pintu surga dari mana saja. Seperti Rasulullah mengatakan, siapa yang suka salat maka akan dipanggil dari pintu salat. Siapa yang suka berjihad dipanggil dari pintu jihad. Siapa yang suka sedekah dipanggil dari pintu apa? Sedekah. Abu Bakar nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, apa ada orang dipanggil oleh dari seluruh pintunya? Semua penjaga pintu panggil dia, masuk dari pintu mana saja?" Maka Rasulullah mengatakan, ada. Wa arju an takuna minhum. Saya berharap engkau adalah di antara orang tersebut. Maka kita katakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nanti di surga dipanggil dari seluruh pintu. Karena amal soleh dia banyak. Makanya dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat. Kata Rasulullah SAW, man minkumul yauma asbaha shaiman. Siapa di antara kalian para sahabatku yang sudah puasa sejak pagi? Ketika itu karena Rasulullah bertanya, Abu Bakar menjawab, ana, saya Rasulullah. Masya Allah, yang lain lagi tidak puasa, Abu Bakar lagi puasa. Rasulullah tanya berikutnya, man at'ama minkumul yauma miskinan. Siapa di hari ini yang kasih makan orang miskin? Abu Bakar jawab lagi, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Rasulullah tanya lagi, man ada minkumul yauma maridan. Siapa yang hari ini jenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah, saya juga, subhanallah. Rasulullah tanya lagi, man tabi'a minkumul yauma janazatan. Siapa yang hari ini ngikut jenazah untuk dikubur di kuburan? Kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Tidak berkumpul amal-amal ini dalam sehari dia puasa, kasih makan orang miskin, jenguk orang sakit, ngantar mayat, kecuali masuk surga. Inilah sebabnya kenapa pantas Rasulullah mengatakan, saya berharap engkau termasuk orang yang mau surga dari segala pintu. Abu Bakar As-Siddiq. Coba saya tanya sama ibu-ibu, siapa yang hari ini puasa? Ya, kita semua puasa Ramadan. Siapa yang hari ini kasih makan orang miskin? Saya Ustaz. Siapa yang kasih makan? Suami miskin. Siapa yang jenguk orang sakit? Saya Ustaz, anak saya sakit. Ya. Subhanallah, Abu Bakar As-Siddiq masuk surga dari pintu mana saja. Ibu-ibu bisa enggak juga masuk pintu surga dari mana saja? Tahu kan hadisnya kan? Harus taat sama suami. Itu yang susah. Ya, itu yang susah. Kenapa susah?
karena berhadapan dengan banyak hawa nafsu. Saya kemarin tulis ada buku tentang dosa-dosa besar, saya bahas tentang bagaimana sulitnya seorang taat kepada penguasa yang zalim. Sulit. Rasulullah padahal dalam hadis banyak sekali. Rasulullah menyuruh, kalau disuruh puasa orang bisa, suruh salat bisa, ya, suruh haji bisa, begitu suruh taat kepada penguasa yang zalim susah. Kenapa susah? Karena bertentangan dengan banyak hawa nafsu. Zalim membuat dia hidup susah, membuat dia ini pekerjaan dia susah, suruh taat dia susah. Kemudian saya berpikir dan demikian juga wanita. Kenapa wanita susah sekali taat sama suami? Kenapa ibu-ibu? Apa ibu-ibu nggak bisa jawab karena ibu orang taat? Kenapa susah taat suami? Karena banyak hawa nafsu yang tidak terpenuhi. Di sini ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh ngomel, nggak boleh, ini berat. Tapi apa balasannya ibu-ibu? Masuk surga dari pintu mana saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalatil mar'atu khamsaha," jika dia salat 5 waktu, seorang muslim salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dia puasa bulan Ramadan. Sudah, cuma salat 5 waktu, enggak usah salat-salat sunnah, enggak usah salat qabliyah ba'diyah, enggak usah salat duha, enggak usah salat tahajud, enggak usah, 5 waktu aja. Wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadan, tidak usah puasa Senin Kemis, tidak usah puasa mutih, tidak perlu. Yang penting Ramadan puasa. Kemudian wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya. Dia tidak selingkuh, dia tidak bermaksiat. Yang keempat ini yang susah. Wa ata'at ba'laha, dia taat kepada suaminya. Qila laha, dikatakan kepadanya, udkhilil jannata min ayyi babin min abwabil jannati syi'ti, masuklah engkau surga melewati pintu mana saja yang kau mau. Dia tinggal pilih. Mudah-mudahan ibu-ibu termasuk dari wanita tersebut. Amin aja nggak cukup, harus usaha. Baik, jadi ada pintu di surga namanya pintu Rayyan, yang bisa masuk hanya orang-orang yang ahli puasa. Kalau ternyata dia juga ahli salat, dia punya amal spesifik, dia ahli sedekah, maka dia masuk dari pintu mana saja. Kalau amal solehnya banyak sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu.